Musik kali ini, yaitu Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Dewan juri yang terhormat, mosi ini mungkin bermaksud untuk mengusulkan sebuah kebijakan baru dalam sistem pemilihan umum, di mana tes kompetensi yang dimaksud yaitu serangkaian ujian yang dirancang untuk mengetahui pemahaman tentang politik. Pemahaman-pemahamannya mencakup terhadap konstitusi, etika politik, ekonomi makro, kemampuan analisis, dan berpikir yang kritis. Adanya mosi ini juga dapat didasarkan dari kekecewaan publik terhadap kualitas politikus yang dianggap kurang kompeten, korup, atau tidak memiliki visi misi yang jelas, yang tujuannya bahwa untuk memastikan bahwa tokoh politikus memiliki pengetahuan yang memadai sehingga masyarakat percaya akan tokoh politik tersebut dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Mosi ini juga muncul mungkin juga karena adanya fenomena saat pemilihan umum, yaitu ketika kandidat memiliki karisma yang lebih kuat, namun minim kompetensi dapat memenangkan pemilihan umum. Meskipun pendapat pihak pro terdengar ideal, namun ini dapat dianggap bahwa pihak pro membatasi hak politik setiap warga negara, di mana setiap warga negara berhak untuk mencalonkan diri, memilih, dan dipilih. Dengan mengukur kompetensi seseorang, maka itu dapat membatasi orang-orang tersebut untuk berpartisipasi secara politik. Biarlah rakyat yang menilai kompetensi seseorang kandidat politik, bukan suatu tes atau komite. Lalu, jika diadakannya tes ini, siapa yang akan mengelolanya? Di mana ini dapat memiliki risiko yang besar. Jika tes ini dibuat, akan menguntungkan suatu kelompok tertentu, sehingga merugikan kelompok lain yang jujur. Dewan juri yang terhormat, kepemimpinan politik tidak hanya didasarkan oleh hafalan undang-undang atau teori-teori kepolitikan, tetapi perlu juga didasari oleh kualitas emosional seperti empati, integritas moral, dan kemampuan bernegosiasi. Banyak juga pemimpin yang hebat dalam sejarah-sejarah yang mungkin tidak memiliki akademis yang tinggi, tetapi ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan rakyatnya. Dewan juri yang terhormat, tes ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk menyingkirkan lawan politik, di mana pihak yang berkuasa dapat mengontrol lembaga yang membuat tes kompetensi tersebut, sehingga membuat kandidat-kandidat yang tidak memiliki kuasa akan apapun akan sulit untuk lolos. Hal ini tentu saja dapat membuat persaingan politik yang tidak sehat. Jika mosi ini diterapkan, maka akan menimbulkan dampak-dampak yang meluas dan tentunya signifikan, baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Terutama dampak-dampak negatifnya. Dampak yang pertama yaitu mengekang hak-hak demokrasi, di mana tes kompetensi ini dapat membatasi hak dasar warga negara untuk memilih dan dipilih. Ini tentunya menentang prinsip-prinsip kesetaraan dalam demokrasi, di mana setiap individu berhak untuk berpartisipasi dalam politik tanpa dihalang-halangi. Dampak yang kedua, yaitu dapat menguntungkan kelompok tertentu, di mana tes kemampuan ini menguntungkan individu yang berasal dari pihak yang berkuasa, seperti latar belakang pendidikan yang lebih tinggi atau kelas sosial tertentu. Sehingga ini dapat merugikan pihak lain yang tidak memiliki kuasa apapun, yaitu seperti pihak minoritas atau kelas pekerja yang memiliki kemampuan mendalam tentang rakyat, tetapi tidak memiliki pengetahuan akademis yang diujikan. Ini tentunya menciptakan persaingan yang tidak sehat. Lalu dampak yang ketiga, yaitu potensi manipulasi. Yang dimaksud yaitu di mana politik lembaga yang berwenang atas tes ini dalam membuat ataupun mengawasinya bisa saja dikontrol oleh suatu pihak yang lebih berkuasa, sehingga dapat memanipulasi isi tes atau proses penilaiannya, yang dapat menyingkirkan lawan politiknya dari suatu kandidat partai tertentu. Hal ini juga dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat. Lalu dampak yang keempat, yaitu menciptakan kandidat robot, di mana mosi ini memang bisa mendorong lahirnya politisi yang hebat dan cerdas secara akademis. Tetapi realitasnya,
Mereka yang berpengetahuan itu belum tentu memahami aspirasi-aspirasi masyarakat yang lebih mendalam. Mereka mungkin mampu membuat kebijakan yang sempurna di atas kertas, tetapi belum tentu benar-benar memahami kehidupan sehari-harinya rakyat biasa. Contohnya yang dapat kita lihat di kehidupan nyata saat ini, yaitu ada di Iran. Ada Dewan Wali yang menjadi calon presidennya secara ketat, baik secara ideologi maupun kualifikasinya. Namun, ini sering dikritik dikarenakan dianggap sebagai alat untuk menyingkirkan kandidat reformis dan tentunya membatasi pilihan rakyat. Contoh lainnya ada juga nih di banyak negara demokrasi barat, di mana tidak ada tes-tes kompetensi formal untuk mencalonkan diri, tetapi dinilai berdasarkan rekam jejak, visi dan kemampuan mereka meyakinkan publik melalui kampanye politik. Saya tentu menentang adanya mosi kali ini, dikarenakan mewajibkan tes kompetensi politik memang menawarkan solusi yang tampak rasional. Namun, untuk realitanya, solusi ini berpotensi merusak fundamental demokrasi itu sendiri, yaitu hak rakyat untuk memilih dan dipilih. Karena seperti yang saya katakan tadi, OSI ini tentu saja berusaha untuk menyelesaikan masalah kualitas pemimpin mengorbankan partisipasi politik secara inklusif. Oleh karena itu, OSI ini seharusnya ditolak dikarenakan lebih banyak membahayakannya daripada memberikan manfaat-manfaat bagi sistem demokrasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.